gotong royong itu adalah hal yang kita dapatkan kalau Pancasila itu kita peras menjadi satu sila. Gitu. Jadi gotong royong itu benar, bukan menghilangkan sila-sila dalam Pancasila itu sendiri, tetapi justru gotong royong itu menjiwai, ya. Justru gotong royong itu menjiwai, gitu ya. Kita dapatkan gotong royong kalau diperas menjadi satu sila, dalam arti bahwa gotong royong itu menjiwai seluruh sila-sila dalam Pancasila. Gitu. Bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa itu juga dijiwai oleh gotong royong. Kenapa dikatakan begitu? Karena dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini misalnya intinya adalah toleransi dan solidaritas. Toleransi hanya akan ada kalau kita bekerja sama, ya, untuk mewujudkan satu tujuan tertentu. Dalam sila pertama ini adalah mewujudkan misalnya kenyamanan, keamanan dalam beribadah. Nah, kenyamanan, keamanan dalam beribadah itu hanya akan tercapai kalau seluruh elemen bangsa ini bergotong royong mewujudkan itu, gitu ya. Pada saat kemarin di Bali misalnya masyarakat Hindu sedang nyepi, nah nyepi ini hanya akan berhasil kalau masyarakat lainnya juga bergotong royong untuk mewujudkan itu, ya, sama-sama turut membatasi diri agar tidak mengganggu nyepi gitu dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau misalnya orang Islam sedang merayakan Idul Fitri atau sedang puasa misalnya, maka penganut agama lain juga ikut menjaga diri agar kemudian tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa, begitu ya. Begitu juga orang yang sedang berpuasa menjaga diri agar tidak mengganggu orang yang tidak berpuasa, gitu. Saya kira ini bergotong royong. Itu makna gotong royong dalam arti itu. Jadi gotong royong itu bukan berarti menghilangkan ketuhanan, justru ini adalah implementasi dari ketuhanan, gitu ya. Menjiwai, tadi sudah dikatakan, menjiwai. Ya. Gotong royong juga menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemanusiaan, hak asasi manusia itu hanya akan terjaga kalau seluruhnya bekerja sama menciptakan itu. Itulah gotong royong. Bekerja sama untuk mewujudkan satu tujuan. Ya. Kemanusiaan atau hak asasi manusia akan terkoyak kalau salah satu elemennya itu tidak lagi bergotong royong. Maka muncullah konflik, ya, muncullah benturan-benturan di masyarakat, benturan horizontal dan lain sebagainya. Persatuan Indonesia jelas sekali hanya akan terwujud kalau di dalamnya ada gotong royong untuk mempererat, ya, tali sesama bangsa itu. Pada saat salah satu elemen bangsa tidak lagi bergotong royong untuk menciptakan persatuan Indonesia, maka akan pecah, gitu ya. Itulah inti dari Pancasila. Kalau diperas menjadi satu sila, kita dapatkan gotong royong. Sila keempat, ya, demokrasi intinya. Demokrasi kita adalah demokrasi sosial, sosiodemokrasi. Itu bukan demokrasi individualistis seperti demokrasi liberal, tidak. Tetapi demokrasi masyarakat, demokrasi sosial, di mana di dalamnya kita berupaya untuk menciptakan keberesan negeri dan juga keberesan rezeki. Kata Bung Karno gitu. Demokrasi kita adalah demokrasi yang seraya mewujudkan keberesan negeri, ya, tatanan politik gitu ya, dalam demokrasi, tetapi juga keberesan rezeki. Dalam arti bahwa menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia itu mendapat rezeki yang baik. Itulah keberesan rezeki. Itulah gotong royong. Itu hanya akan terwujud kalau seluruh elemen anak bangsa ini bergotong royong mewujudkan itu. Sila keadilan sosial apalagi? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu hanya akan terwujud kalau seluruh elemen anak bangsa ini bekerja bersama-sama, ya, bergotong royong mewujudkan itu. Kalau tidak, yang terjadi adalah sebaliknya, ketimpangan sosial, gitu ya. Kalau gotong royong tidak menjiwai lagi kehidupan bernegara kita, maka jangan heran kalau ketimpangan sosial semakin tinggi, ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena semuanya mengutamakan kepentingan individu, ya, seraya menyingkirkan kepentingan bersama. Itu pentingnya makna gotong royong di dalam sila kelima itu, gitu ya. Jadi itulah makna dari kalau Pancasila diperas menjadi satu sila, maka kita akan dapatkan gotong royong.
nilai-nilai gotong royong itu menjiwai seluruh sila-sila di dalam Pancasila, gitu ya. Baik dulu sewaktu perjuangan kemerdekaan ataupun sesudah merdeka, gitu. Ya, itulah jiwa bangsa Indonesia. Dan tidak hanya dalam kegiatan sosial, gitu. Tadi ada yang mendefinisikan sebagai kegiatan sosial, gotong royong juga bisa dilakukan dalam kegiatan ekonomi, gitu ya. Kegiatan ekonomi dalam bentuk yang khas bentuk bangsa Indonesia, yaitu koperasi, itu bentuknya gotong royong, gitu. Meskipun di dalamnya kita mencari laba, gitu. Tetapi laba itu kita nikmati bersama-sama seluruh anggota koperasi itu. Itulah maknanya. Ya, jadi tidak terbatas pada kegiatan sosial. Kegiatan sosial oke, gotong royong gitu ya, bergotong royong. Tetapi dalam kegiatan ekonomi pun dimungkinkan mekanisme gotong royong, dilakukan mekanisme gotong royong. Dan itu paling cocok gitu. Seperti kata Bung Hatta, bangsa Indonesia itu pada dasarnya kolektif. Ya, setiap individu bangsa Indonesia itu memiliki jiwa kolektif. Dalam arti memiliki kepedulian sosial. Itulah ciri khas bangsa kita gitu.